untuk 2 kali pertemuan sebagaimana sudah kita jadwal. Pertemuan kedua dan ketiga tentang ejaan. Saya sebelum memulai ini materi, saya mau bertanya dulu. Siapa tahu arti ejaan? Halo, dapat didengar? Dapat, Pak. Iya. Kira-kira siapa yang tahu apa arti ejaan? Materi kita nih. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, Pak. Iya, Anda udah menjawab. Nomor berapa Anda? Nomor 26, Pak. 26. Putri Natasha. Iya, Pak. Bagus. Anda dapat jawaban dari mana? Dari buku Cermat Bahasa Indonesia, Pak. Oh iya, karangan siapa? Karangan Zainal Arifin, Pak. Iya, bagus. Kok bisa dapat buku itu dari mana? Dari kakak kelas, Pak. Hah? Dari kakak kelas. Jadi ini bukunya dahulu baru diberikan kepada saya, Pak. Oh, harusnya itu kan dikembalikan ke kampus itu. Kenapa bisa pindah tangan saja? Ini kayaknya fotokopian, Pak. Fotokopian. Ya kalau Iya, Pak. fotokopian nggak apa-apa. Itu buku itu hari itu dibagi untuk dipinjamkan pada mahasiswa tatap muka. Tapi mungkin karena tidak cukup, hari itu ada yang fotokopi. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Nah, sekarang sekilas, kalau yang lain dengar semua, kalau ditanya orang tanpa Anda membaca pengertian dari buku atau kamus, kira-kira ejaan itu apa? Kalaupun mengambil dari definisi tadi, kira-kira singkatnya kalau ditanya ejaan itu apa? Anda belajar apa hari ini? Ini bahasa Indonesia, materi apa? Bahasa ejaan. Apa itu ejaan? Jawabnya apa? Cara pengucapan mungkin, Pak. Ya, biasa kan satu mau kenalkan dulu namanya dan nomornya supaya enak dengarnya satu-satu. Sila, siapa yang mau coba? Rizky Chandra, Pak. Absen 27 mau mencoba. 27, sila. Misal ditanya terus sedang tidak bawa buku gitu, Pak. Iya. Mungkin saya akan menjawab cara membaca, Pak. Cara membaca. Yang lain sila, bagus. Apa-apa, yang penting ada jawab. Rizky mengatakan ejaan cara membaca. Yang lain? Halo? Saya selalu mengatakan, iya sebentar. Saya selalu mengatakan semua materi harus tahu dulu konsep awalnya itu apa. Supaya kita pelajari enak. Kalau kita dari awal tidak paham, itu percuma. Artinya sekadar kita ngikuti tapi kita nggak paham. Sama saya nggak seperti itu. Anda pahamnya yang penting. Ya, semua apa kegiatan jika Anda tahu manfaatnya, mengerti, baru kerjakan. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu manfaatnya, jangan kerjakan. Itu sia-sia. Selalu saya ingatkan seperti itu. Apa saja. Maka saya tanyakan dulu ini pertama. Siapa tahu. Karena Anda dulu pernah belajar bahasa Indonesia kan. Kira-kira diajarkan Bapak guru Anda dulu ejaan itu apa? Sila mau jawab. Halo? Izin menjawab. Saya satu-satu. Izin menjawab, Pak. Ya, satu-satu sebut nama. Sila. Oke, saya duluan ya, Pak. Nomor urut Sila. 9, Cantika. Saya Yasmin. Ya, satu-satu. Ya nggak apa-apa, siapa aja boleh, tapi satu-satu. Cantika, sila. Ya, Pak. Kalau ditanya ejaan, mungkin saya bilangnya cara melafalkan, Pak. Melafalkan kalimat. Cara melafalkan. Beda dikit tadi apa tadi? Rizky tadi ya, Rizky ya? Saya Rizky tadi cara berbicara, membaca, Pak. Nah, apa bedanya tuh? Kalau membaca, kalau melafalkan itu sambil berbicara ada cara ininya, Pak, cara bersuara apa ya bilangnya? Ada bunyi-bunyi tertentu kalau melafalkan ya. Bagus. Yang penting yang terus siapa tadi yang mau ngomong lagi tadi setelah Cantika siapa? Saya, Pak. Sebut nama.
Yasmin Pak, absen 28. 28 ya, 28 sila. Ejaan menurut saya adalah urutan dari huruf-huruf dalam suatu kata. Iya, itu namanya alfabetnya, alfabet mulai dari A sampai Z ya. Oke, yang lain? Izin menjawab Pak. Sebut namanya, saya persilakan. Saya Ananda Rizky, nomor 2. Oh ya, sila. Menurut saya itu ejaan itu aturan penulisan huruf, kata, tanda baca atau kalimat secara benar dalam bahasa Indonesia, Pak. Iya, saya padakan. Bagus sekali. Ini yang mau saya harapkan tuh. Jawabannya begitu. Betul. Jadi ejaan itu bukan bu, did gitu, budi, bukan itu. Tapi ejaan ini aturan. Prinsipnya itu prinsip pertama itu aturan. Yang seperti atau ulangi lagi apa tadi Ananda supaya yang lain dapat mendengar. Aturan itu Pak, penulisan huruf, kata, tanda baca dan kalimat di bahasa Indonesia. Iya, kira-kira harus Anda ketahui dalam bahasa itu ada beberapa aturan atau namanya kaidah. Jadi salah satu ini ejaan. Ejaan, jadi kalau ditanya ejaan itu adalah aturan atau kaidah tentang bagaimana menuliskan dan melafalkan seperti yang dinyatakan sama teman Anda tadi. Siapa di bawah Rizky tadi? Si apa ya? Putri ya? Atau Yasmin tadi, Yasmin. Jadi saya mau ulangi lagi, ejaan adalah supaya semua pemahaman sama ya. Ejaan adalah kaidah atau aturan tentang bagaimana menuliskan dan melafalkan. Apakah itu huruf, kata dan lain-lain. Ya. Jadi bagaimana menuliskan dan bagaimana melafalkannya. Itulah ejaan. Jadi ejaan tidak seperti SD itu bu, did, budek, dikit. Nah, nggak ada hubungannya seperti itu ya. Jadi karena kita tidak belajar menghafal dan mengeja. Bukan itu. Kemudian kalau berhubungan dengan alfabet itu A sampai Z, itu adalah unsur bahasa dalam bahasa Indonesia yang bagaimana mengucapkannya. Tentu semuanya kalau Anda itu mengucapkan A sampai Z semuanya benar. Atau semuanya pintar. Tapi dalam kenyataannya nanti kita lihat. Nah, ini kita mau bicarakan. Karena saya mau mengatakan sama Anda semuanya, banyak orang tahu membaca, tapi bukan membaca tulisan, tapi membaca kebiasaan. Apa yang didengar orang? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Banyak orang membaca, tapi bukan tulisannya yang dibaca. Tapi membaca apa yang didengar orang, apa yang orang katakan, bukan seperti apa yang tertulis. Nah, nanti kita bicarakan supaya apakah Anda sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Saya hanya mau mengatakan dulu di sini, ejaan ini silakan dibuka slide kedua. Ejaan ini berhubungan dengan 4 hal, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Inilah yang berkaitan dengan ejaan. Kaidah ejaan itu mencakup 4 hal ini. Halo? Halo, Pak. Iya. Pak. Kita membicarakan 2 dulu, A sampai B. C dan D pertemuan ketiga nanti. Ya, kita bagi 2. Nah, kita mulai pemakaian huruf. Anda tahu huruf? Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Iya, betul, Pak. Huruf itu ada berapa macam?
26. 2 macam. Kan ada jawabannya macam-macam ya. Ada yang 26, ada yang 2, ada yang mana. Ini pertanyaan selalu saya katakan konsentrasi Anda dengan pertanyaan saya. Supaya jawabannya benar. Huruf ada berapa macam? 2 macam. Bukan jumlah huruf ada berapa dalam bahasa Indonesia. Jadi biasakan memahami pertanyaan. Ya, halo? Iya, Pak. Supaya jawaban Anda itu benar. Kalau ada kekurangan, saya maklumi, tapi jawabannya benar. Benar itu bukan berarti 100. Kemungkinannya benarnya baru 75 gitu. Tapi Anda masuk yang benar. Dibandingkan jawabannya ngawur karena tidak memahami pertanyaan. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita mencoba. Huruf itu dalam bahasa Indonesia ada huruf kecil dan huruf besar. Anda lihat kan? Dalam visualnya. Apa itu visual? Tampilan. Yang terlihat, Pak. Iya. Anda lihat aja di PPT atau slide itu Anda tulisan itu ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di situ ada pakai huruf kapital, ada huruf kecil. Anda lihat? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi huruf hanya di situ. Ada yang huruf kapital, ada huruf kecil. Nah persoalannya kapan dia jadi kapital, kapan dia huruf kecil. Nah itu yang menjadi masalah. Nanti ujian begitu misalnya. Saya pergi ke Pulau Jawa. Naik pesawat. Itu jadi Pulau Jawa, B-nya besar atau Jawanya besar. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi harus Anda pahami kapan harus memakai huruf kapital, kapan harus huruf kecil. Anda membuat nama. Nama Anda ini contoh yang salah. Misalnya Erna Ayu. Itu salah. Tapi Marcella itu benar. Di awal huruf N, awal katanya hanya kapital. Selanjutnya huruf kecil. Anda perhatikan, halo? Iya, Pak. Nama Erma itu salah. Ditulis tidak boleh huruf kapital semua. Hanya huruf awal saja seperti Marcella. Dimanapun nanti Anda menulis, untuk nama hanya huruf awal saja yang kapital. Jadi tidak boleh semua hurufnya menjadi kapital. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Nanti kita lihat lagi, nanti kita lihat apa saja. Tapi saya mau mengatakan itu huruf, jenis hurufnya. Lalu huruf ini ada yang dicetak tebal, ada cetak biasa, ada cetak miring. Itu juga harus diperhatikan. Kalau tebal itu contohnya untuk memberikan judul atau subjudul. Itu tebal. Seperti ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu harus tebal. Halo? Halo, Pak. Ya, dapat diselesai ketika ngomong ya, supaya Anda paham. Kalau tidak mendengar, Anda boleh bertanya ulang kalau gangguan sinyal dan lain-lain. Baik, Pak. Lalu ada yang dicetak biasa, seperti ini Anda lihat ejaan yang disempurnakan dan seterusnya. Jadi itu harus dicetak biasa. Tapi nanti Anda mau menceritakan lagi judulnya Anda ceritakan, itu menjadi miring. Anda lihat kalimat nomor 4 sampai 5. Permendikbud nomor 50 2015 dengan nama pedoman. Nah, pedoman itu dicetak miring. Anda perhatikan? Iya, Pak. Iya. Jadi catatan Anda, huruf dicetak miring digunakan untuk 3 hal. Kalau untuk cetak miring untuk 3 hal. Pertama untuk nama buku, nama majalah, nama koran itu semuanya dicetak miring.
kedua, ini penggunaan cetak miring ya untuk huruf yang miring. Itu yang pertama tadi, untuk nama buku, nama majalah, nama koran. Jadi Anda membeli koran Kompas misalnya, Kompas itu harus dicetak miring. Cetak miring wujudnya itu kalau di komputer namanya italik. Tapi kalau Anda menulis pakai tangan seperti Anda sedang menulis, itu dimiring bagaimana wujudnya? Halo? Di garis bawah, Pak. Ya bagus. Di garis bawah 1 itu akan menjadi pengertiannya cetak miring. Kalau di garis bawah 2 itu menjadi halo? Halo? Iya, Pak. Tebal, Pak. Jadi cetak tebal. Bagus. Itu yang saya suka gitu. Kalau di garis bawah 2 itu artinya supaya dicetak tebal. Itu misalnya untuk judul. Itu kalau dikasihkan ke tukang ketik, garis bawah 2 supaya nanti ditebalkannya atau dibolkannya. Kalau di garis bawah 1 jadi cetak miring. Jadi etikanya kalau dipakai tulis tangan harus cetak miring itu garis bawah 1. Kalau garis bawah 2 itu cetak tebal. Kalau di komputer jadi bold sama kursif ya. Oke, itu sudah bagus jika Anda memahaminya. Jadi ditulis di sini ini tidak sembarangan ya. Semuanya ada alasannya gitu. Jadi Anda pun nanti menulis juga harus tahu kapan harus ditulis cetak miring, kapan tebal dan kapan biasa. Ini senyampang baru di lembaran slide pertama saja nih. Ini pedoman Anda lihat baris ke-5. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu cetak miring. Lalu dalam kurung PUEBI. Ini singkatan. Saya mau ingatkan saja sama Anda semuanya. Jika Anda menggunakan singkatan, itu harus digunakan di akhir ya. Jangan misalnya DPR buka kurung Dewan Perwakilan Rakyat. Nah itu ngaco tuh, salah. Halo? Baik, Pak. Nah, singkatan itu di bagian akhir, jangan di awal. Ini kadang-kadang orang ingin tampil beda tapi ngawur gitu banyak. Jadi apa saja singkatan, Anda lihat itu bagian atas juga ejaan yang disempurnakan EYD. Enggak mungkin EYD dalam kurung baru ejaan yang disempurnakan. Itu salah. Jadi selalu singkatan itu di bagian akhir. Apa saja nanti Anda bisa menemukan. Nanti saya suruh Anda membaca koran dan lain-lain. Kalau salah nanti Anda tunjukkan. Saya kasih nilai baik. Ya, ini baru slide pertama. Ini slide banyak sekali, tapi nggak mungkin saya bicarakan seluruhnya. Dan itu nggak diamati oleh sebagian orang. Tapi saya ingin supaya Anda cermat. Baru berhubungan dengan ejaan. Ya, itu tadi sudah Anda nanti pelajari. Kita buka coba sekadar dulu contoh. Ini tadi yang apanya saja. Baru Anda, saya mau ke lompat dulu slide, terus lompat dulu. Slide terus lompat dulu, Terus lompat lagi. Terus. Nah, ini saya ke huruf kapital. Huruf kapital, Anda perhatikan kapan dipakai huruf kapital tadi. Huruf kapital tadi dipakai untuk, pertama di situ ada untuk pangkat ya. Asal pangkat, setiap pangkat harus menggunakan huruf kapital hanya awal saja. Seperti nama tadi, nama saya Amran Purba, A-nya saja dan P-nya saja yang kapital. Jadi untuk pemakaian huruf kapital, hanya bagian huruf awalnya saja. Nah, huruf awal itu juga harus diperhatikan. Pangkat yang diikuti nama itu huruf kapital. Tapi kalau tidak diikuti nama, nanti jadi huruf kecil. Halo, perhatikan itu. Dapat melihat? Dapat, Pak. Iya. Jadi kalau dia baru dinaikkan jadi jenderal, itu jenderal J-nya kecil. Tapi kalau jadi Jenderal Joko Santoso, itu jadi besar ya. Legend atau jenderal itu pangkat namanya. Oke, ini saya mau ingatkan Anda. Ini sekadar contoh saja, sekadar ya, bukan sekedar. Sama saya semua kata harus benar. Bukan sekedar, tapi sekadar. Atau ada yang mau protes, bertanya?
Halo? Tidak, Pak. Iya. Kalau tidak saya lanjutkan. Anda ini sebagai contoh sebagian saja ya. Selanjutnya, slide-nya. Ini untuk penulisan huruf kapital yang berhubungan dengan gelar keagamaan, kehormatan. Nah, ini juga dipakai hanya huruf awal jika diikuti nama ya. Jadi seperti itu ada Haji Bokir atau Haji Bakir. Nah, itu karena diikuti nama jadi hanya huruf H-nya kapital. Tapi kalau tidak diikuti nama, dia menjadi kecil. Si Anu baru pergi naik haji, hajinya kecil seperti yang di bawahnya. Atau Toyib pergi naik haji 5 kali misalnya, hanya kecil karena tidak ada namanya. Demikian Sultan dan lain-lain ya. Ini hanya menunjukkan saja supaya nanti Anda bisa memperhatikan. Slide selanjutnya. Ini penulisan selanjutnya. Ya terus. Kok tidak bergerak? Terus. Ya, ini penulisan huruf kapital untuk nama Tuhan. Ini perhatikan sekali ya. Nama Tuhan baik yang lengkap maupun panggilannya. Bimbinglah hambamu. Hambamu kalau huruf kapital itu sebelumnya harus menggunakan tanda hubung. Ya. Kepadanya juga kalau nya itu nama Allah, maka N-nya kapital. Dan sebelumnya harus diawali dengan huruf tanda hubung. Karena itu penggalan. Ini ada Maha Kuasa, ditulis digabung atau dipisah. Halo? Halo Pak. Ya, ada kata tulisan Maha Kuasa digabung apa dipisah? Digabung, Pak. Digabung, Pak. Digabung, Pak. Mengapa? Ada Maha Kuasa, ada Maha Esa. Maha Esa atau Maha Esa? Esa, Pak. Bagus ya, yang benar Esa ya, jangan Maha Esa. Ini kadang-kadang orang enggak konsisten karena tidak paham. Yang benar Maha Esa. Itu penulisannya digabung atau dipisah tadi? Alasannya apa? Halo? Kalau Maha Kuasa dan Maha Esa, kuasa itu kata dasar, esa itu kata dasar, maka maha penulisannya harus digabungkan. Tapi kalau pengasih itu bukan kata dasar, maka itu dipisah. Halo, Anda perhatikan tuh? Kan Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu Anda perhatikan. Setiap Anda hadapi, Anda lihat, selalu harus ada cepat pertanyaan. Saya suka seperti itu. Itu bagian orang-orang yang jeli, cermat. Itu berhubungan penulisan maha, tapi kaitannya tadi dengan huruf kapital yang berhubungan dengan nama Tuhan ya. Lalu kitab suci. Ya, sila. Izin bertanya, tadi yang Maha Esa itu digabung atau dipisah ya, Pak? Digabung sama statusnya dengan Maha Kuasa, digabung. Kalau Anda menulis ya, tapi kalau Anda melihat di Pancasila itu sudah jadi dokumen. Mau tulisannya salah atau benar itu tidak boleh diubah. Halo? Tapi saya lihat di KBBI dipisah, Pak. Yang mana? Yang Maha Esa. Yang benar itu digabung ya. Anda nanti lihat lagi, cek lagi ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi Maha Esa sama Maha Kuasa sama, itu digabung penulisannya. Ya, bagus. Ini tadi siapa nama Anda tadi? Nomor? Namira nomor 22, Pak. 22. Bagus ya. Iya, saya senang sekali jika Anda ragu boleh ditanyakan ya, memastikan memang harus seperti itu.
Itu tadi berhubungan penulisan huruf kapital pada nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan kitab suci. Jadi kitab suci itu Injil, Quran, semuanya huruf kapital, huruf awalnya ya. Nama itu. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, ini misalnya si Namira ini suku Jawa atau suku apa nih? Suku Jawa, Pak. Nah, Namira itu suku Jawa. Misalnya saya mau mengatakan dia adalah suku Jawa. Suku Jawa huruf kapital atau tidak? Kapital, Pak. Nah, itu. Untuk Jawa. nama bangsa, nama suku, nama bahasa, sukunya, bangsanya, dan bahasanya itu huruf kecil. Tapi yang diikutinya itu besar. Misalnya suku Jawa, suku S-nya kecil, Jawanya besar. Anda lihat contoh, Anda perhatikan B-nya itu misalnya. Ada suku Nias. Yang besar itu hanya N pada Nias. S pada suku kecil. Halo? Iya, Pak. Anda semua termasuk suku bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia Anda lihat tuh B-nya kecil pada bangsa. Tapi Indonesia I-nya besar. Jadi nama bangsa, nama suku, nama bahasa itu yang bagian awalnya itu huruf kecil, tapi nama dirinya baru menjadi besar. Jadi sekarang misalnya di Indonesia ada beberapa bahasa. Salah satu itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa ditulis kapital atau besar? Bahasanya kecil, Jawanya kapital, Pak. Iya, seperti itu. Jadi Anda baca C itu kecintaan terhadap bahasa Indonesia, B-nya kecil. Kecuali dia nanti bahasa Indonesia dijadikan namanya mata pelajaran, itu udah nama namanya. Tapi kalau menunjukkan ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, dan lain-lain, nah itu B-nya semuanya kecil semua. Nah, B ini bisa besar juga kalau berada di awal kalimat. Setiap mengawal kalimat kan huruf kapital. Pak, izin bertanya, Pak. Senang, sila. Berarti bahasa Inggris itu karena sudah jadi pelajaran jadi huruf besar gitu, Pak? Iya, kalau nama materi pelajaran huruf besar. Tapi kalau Anda belajar bahasa Inggris, B-nya kecil. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam penerapannya, dalam pemakaiannya, kalau mau menunjuk bukan merupakan suatu nama, itu dia B-nya kecil. Jadi mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa, itu semuanya B-nya kecil. Jermannya, Belandanya, Rusianya baru besar. Tapi kalau udah satu jadi judul kayak mata pelajaran, mata itu jadi huruf besar. Itu lain. Ya. Itu namanya sudah jadi nama diri dia. Tapi kalau di sini bukan nama diri. Untuk menunjukkan saja bangsa, bahasa, suku. Jadi Anda perhatikan tuh nama bangsa, suku, bahasa ditulis itu huruf kecil, kecuali yang diikuti apanya itu tadi, namanya itu baru yang kapital. Apalagi ke Inggris-Inggrisan atau ke Belanda-Belandaan, I-nya jadi kecil. Anda lihat C-nya, halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ke barat-baratan jadi kecil semua ya, jadi jangan dipaksakan. Nah ini penulis bertanya, Pak. Oh iya, senang, sila. Oh iya, tadi penanya terakhir tadi siapa tadi? Sudah belum? Belum, Pak. Nomor berapa? 18, Pak. Oh iya, beritahu nomornya supaya saya bercatat. Udah lupa. Sekarang silakan yang mau bertanya nih. Saya absen 20, Muhammad Rizal, Pak. Apa ulangi? Muhammad Rizal absen 20. Nggak ada absen. Nah inilah yang saya selalu ingatkan itu. Selalu jangan salah. Latihan. Oke, Pak. Kuping saya soalnya sensitif. Siap. Ya. Nomor presensi 20, Pak. Iya. Sebenarnya kalau misalkan bertanya lebih dari satu boleh, Pak?
Ya nggak masalah, nggak masalah. Belum pernah ada Oke. saya marahin. Ya justru saya suka. Anda ingin tahu berarti itu find out namanya. Ingin tahu, saya bangga saya. Sila. Nah, mungkin yang pertama Pak, tentang bahasa ini. Tadi kan mengatakan bahwa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Turki, dan lain sebagainya, penulisannya jika tidak di awal kalimat, yaitu bahasa itu banyak kecil, kemudian yang setelahnya seperti Jawa itu diawali huruf besar, Pak. Iya. Kalau misalkan saya bilang, kalau misalkan bahasa tubuh seperti itu, apakah T-nya besar atau tidak, Pak? Nah, itu apa sih ya yang membuat setelah bahasa itu huruf besar tuh apa sih, Pak? Kalau misalkan bahasa tubuh, bahasa alay, misalkan bahasa tongkrongan dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah bahasa tubuh, bahasa alay bukan bahasa. Jadi itu bukan nama diri. Maka itu jadi kecil. Indonesia kan nama diri. Nama bangsa. Itu memang harus ditulis besar. Indonesianya, Jermannya, Belandanya itu kan nama. Tapi penandanya itu bagian depannya itu tidak nama. Jadi bahasa isyarat itu huruf kecil, bahasa isyarat. Karena bukan nama. Oke Pak, baik. Ya? Terus pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini terkait yang tadi saya salah kata gitu tentang absen dan presensi gitu. Nah, saya pernah baca dan setuju sih kalau salah satu tujuan bahasa yaitu untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa saling mengerti gitu. Nah, kalau misalkan tadi absensi itu salah, tapi kemudian di dalam penerapannya kayak misalkan untuk mempersingkat atau mempermudah. Kalau misalkan saya contohkan seperti misalkan saya naik bis kemudian saya ingin berhenti, saya katakan kiri bukan berhenti. Nah, apakah itu juga termasuk ucapan yang salah atau bagaimana, Pak? Iya, itu sebenarnya bagian yang tidak cermat. Cuma karena sudah disepakati harusnya berhenti sebelah kiri gitu kan. Itu yang sebenarnya. Cuma kan orang tidak mau berpanjang-panjang langsung kiri saja. Itu bahasa cakapan, boleh. Bahasa cakapan boleh. Bahasa cakapan beda dengan bahasa yang standar. Nah, kalau misalkan seperti itu, Pak. Nah, kalau misalkan untuk penerapannya gitu, apakah bahasa cakapan hanya boleh dikatakan di non-akademis atau non-formal gitu? Kayak misalkan di sini mungkin dari SD, SMP kita mengatakan mungkin absensi juga, nomor absen juga bahasa cakapan gitu. Terus kenapa salah gitu, Pak? Kalau misalkan diterapkan di sini gitu misalkan. Ya, itu justru Anda kuliah ini memperbaiki yang 12 tahun Anda belajar. Saya mau mengingat sama Anda belajar 12 tahun, bukan jaminan Anda sudah pandai berbahasa Indonesia. Di sinilah tempatnya, kampus inilah tempatnya Anda untuk menguji apakah Anda sudah bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka manfaatkan setiap kali pertemuan dengan dosen supaya Anda punya pengetahuan. Itu yang di SD, SMP, SMA itu sekadar saja itu. Gurunya saja nggak paham, mana mungkin bisa berbagi tentang kepahaman. Itu sangat lumrah. Oke, saya senang sekali. Mungkin Pak, sekali lagi Pak ini untuk memperjelas saja sih. Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa bahasa cakapan itu boleh. Nah, bagaimana atau di mana atau kapan kita bisa menggunakan bahasa cakapan? Waktunya, waktu kapan dan kondisi seperti apa gitu? Kita boleh menggunakan bahasa cakapan itu. Ya, nanti kita sempat bicarakan kalau sempat ya, saya belum nggak bisa jawab pastikan, tapi kalau diingatkan, ditanya saya ingat. Bahasa itu kan ada macam-macamnya, ada ragamnya. Ada ragam baku, ilmiah, ada santai. Nah, kalau dalam situasi ragam santai, silakan saja. Pakai lu juga boleh, gue nggak suka lu begini, you punya yokap, bokap begini, ayo silakan. Itu artinya ragam santai. Ragam informal, itu nggak ada masalah. Yang penting Anda tahu kapan Anda berbahasa formal harus semuanya baku. Yang tidak formal silakan. Di mana saja. Anda harus bisa membaca situasinya formal tidak. Kalau tidak formal silakan. Anda pakai campur bahasa Jawa pun boleh. Maka Anda perhatikan orang berbicara itu di mana ya.
Yang Oke, penting tahu menempatkan. Kalau tahu menempatkan, tidak ada masalah. Baik, Saya baik, pun Pak. kalau dalam percakapan sehari-hari tentu tidak akan menggunakan bahasa yang baku. Tapi kalau saya mengajar, saya rapat di kantor ya harus menggunakan bahasa yang baku. Oke ya, jadi tahu kapan menempatkannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi bahasa yang tidak baku itu tidak haram dipakai, tapi tahu tempatnya di mana dipakai, kapan dipakai ya. Bagus. Pak, izin bertanya. Ya, sila. Saya Penulisan milenial. ASEAN di dalam. Oh, siapa ya? Ini yang mana yang mau masuk nih? Satu-satu yang mana? Siapa? Halo? Ryan dulu. Aduh, siapa yang mau masuk nih? Halo? Siapa? Sebutkan namanya biar saya persilakan. Kalau gitu saya dulu ya Pak. Milenia absen 19. 19. Ya. Terkait yang Namira tadi Pak, masih belum paham banget. Soalnya saya juga ada baca di blognya Pak Ivan Lanin. Beliau bilangnya kalau esa itu pengecualian karena terlanjur dituliskan dalam Pancasila. Jadi esanya tetap dipisah. Itu gimana ya Pak? Itu kan tadi sudah saya jawab. Kecuali untuk dokumentasi itu tidak boleh diubah. Di dokumentasi itu Pancasila maksudnya. Itu dokumen negara. Itu ya sudah apa adanya. Tapi selainnya harus diselesaikan. Harus digabung tetap ya Pak berarti? Iya, itu tadi pedomannya. Jadi kata Maha Kuasa, Maha Esa sama itu statusnya. Kalau bukan dia dokumen tadi saya katakan. Kalau dokumen sudah tidak boleh diganggu gugat. Itu ya. Bagus, Anda menanyakan memastikan. Ada lagi? Pak izin bertanya. Sila. Sebut. Nama saya Arain Afik Syamsam, nomor 6. 6, ya. Penulisan ASEAN di slide nomor 11 ini apakah sudah benar, Pak? Soalnya waktu saya cari di Wikipedia, ASEAN itu termasuk singkatan. Slide mana nih? Slide dari mana? bahasa Inggris. Slide mana? Slide yang ini. Mana yang tampil? Mana tulisannya? ASEAN adalah bla bla bla. Ya, kenapa? Pertanyaannya? ASEAN. Ya, pertanyaannya? Tulisan ASEAN di slide ini sudah benar belum, Pak? Oh ya, bagus. Sebenarnya aturan yang namanya ini namanya akronim ya, singkatan. Singkatan itu kalau nama hanya huruf awalnya saja. Pertanyaan Anda, apanya yang mau Anda tanyakan di tulisan ASEAN? ASEAN kan termasuk singkatan dari bahasa Inggris ya, Pak? Iya. Association of Southeast Asian Nations. Iya, terus ya. Pertanyaannya? Kalau saya lihat di Wikipedia, ini tulisannya ditulis besar semua. Iya. Semua aturan dasarnya itu yang namanya singkatan, yang ini namanya singkatan akronim. Halo? Ya. Singkatan itu ada dua, ada singkatan akronim, ada singkatan huruf. DPR itu singkatan huruf, tapi ini singkatan yang akronim, berupa kata namanya akronim. Ya, ASEAN, Kemenq itu semuanya akronim. Saya mau lanjutkan. Semua akronim itu namanya huruf awalnya saja yang kapital. Halo, misalnya Polda. Polda itu huruf kapital semua? Tidak, Pak. Iya, hanya P-nya saja yang kapital. Atau ya katakanlah Kemenq. Kemenq ditulis semua huruf kapital? Tidak, Pak. Atau Anda pernah dengar UNESCO? Selain ASEAN ada UNESCO kan? Ada, Pak. UNESCO ditulis gimana? Nanti kalau Anda tulis, itu tetap U-nya saja yang kapital, yang lain kecil ya. Halo? Oh, terima kasih, Pak. Iya, jadi semua akronim hanya pada prinsipnya hanya huruf awal saja yang kapital. Misalnya Polwan itu huruf kapital hanya P-nya saja. Jangan semuanya.
kecuali dia singkatan huruf-huruf ya, itu kapital semua. Halo? Oh, Pak, kalau Pak, Pak, saya mau izin tanya, Pak. Ya, kira-kira. Yang tadi yang akronim. Ya, ya. Berarti yang DPR, bedanya DPR sama yang ASEAN, ASEAN itu akronim nama, kalau DPR akronim huruf ya, Pak? Iya, betul. Oh iya, oke sih Pak, mulai paham. Makasih ya, Pak. Iya. Saya senang sekali jika Anda bertanya pertanyaan itu tidak cukup iya jika Anda belum paham betul. Tanya ulang lagi. Ya, saya suka itu. Akan membuka diri. Seperti ini tadi siapa? Cantika menanya ulang memastikan. Saya suka. Dipastikan supaya Anda paham betul. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah Anda tidak bisa berbagi sama teman Anda. Izin bertanya lagi Pak, tentang tadi Pak. Iya. Tentang ASEAN sih. Nah, ASEAN itu kalau misalkan tadi kan contohnya tidak. Ini slide-nya kembalikan lagi. Slide-nya, halo, slide-nya kembalikan lagi. Iya Pak, bentar. Sudah Pak. Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Silakan tadi. Ya Pak. Ini kan ASEAN tidak tidak sebelumnya tidak ada apa sih namanya? Kan ini ASEAN adalah singkatan dari Association bla 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 gitu. Kalau misalkan di depannya ada Association bla bla bla, kemudian ASEAN ini dalam kurung, apakah masih tetap ASEAN itu hanya saja yang besar atau semuanya, Pak? Iya betul. ASEAN-nya kalau mau itu seperti itu tampilannya, itu kalau dalam kurung dia huruf besar karena dia merupakan singkatan yang pilihan tadi itu. Seperti apa tadi yang slide pertama tadi, dalam kurung itu singkatannya. Itu boleh. Tapi kalau ditulis lagi nanti ASEAN-nya jadi huruf kecil dia, hanya awalnya saja. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau ditulis lagi jadi huruf kecil kecuali huruf awalnya saja. Kalau dia mengataukan tadi dalam kurung itu huruf besar. Halo? Ya, Pak. Anda nomor berapa tadi? Udah catat belum? Saya takut lupa. 20, Pak. 20. 20 tadi. Oh, Muhammad ya Rizal ya? Siapa? Bagus. Saya sedang catat. Oke. Ada lagi slide-nya, coba lagi. Buka. Pak. Halo? Pak, izin bertanya. Oh iya, siapa? Sila. Saya Eli Walina, nomor 11. 11. Oh iya, Eli, bilang. Kalau misal yang huruf C, kayak pertanyaan yang Rizal tadi, bahasa Indonesianya itu ada di dalam kurung, apakah huruf I-nya itu huruf kapital ya, Pak? Kalau apa? Bagaimana maksud pertanyaannya? Yang huruf C, yang tulisan bahasa Indonesia. Iya. Jika tulisannya itu di dalam kurung, apakah huruf I-nya itu masih memakai huruf kapital ya, Pak? Mengapa bisa dalam kurung dia? Bagaimana pengertian kok bisa dalam kurung? Misal tulisan saya gini, Pak. Saya berkata gini, saya sekarang menggunakan bahasa Indonesia di dalam kurung, sebelumnya memakai bahasa Jawa. Nah, yang tulisan huruf C-nya itu kapital apa enggak ya, Pak? Setiap kalau konteks seperti itu tetap aja dianya huruf B-nya kecil. Kalau seperti itu konteksnya tetap B-nya kecil. I-nya kecil tapi iya, yang Jawa C-nya besar. Kemana-mana negara itu tetap besar atau kapital. Atau nama suku itu tetap besar. Sukunya ya, apanya itu Jawanya atau Bataknya dan lain-lain. Baik, Pak. Iya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, ini kita berhenti. Silakan, saya suka Anda bertanya apa saja. Ya, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Farhan, absen 21, Pak. Ulangi. Nama saya Muhammad Farhan, nomor presensi 21, Pak. Ya, baru saya iakan. Siap, Pak.
Saya masih bingung Pak untuk penulisan seperti ASEAN ini. Soalnya kalau saya lihat seperti kayak misalkan organisasi lain kayak OPEC atau APEC itu kan kalau bahasa Indonesia C nggak dibaca K. Jadi apakah itu harus ditulis huruf kapital semua atau tetap hanya huruf depannya saja, Pak? Untuk kata OPEC atau APEC gitu, Pak. kalau wujudnya tadi atau visualnya tampilan misalnya organization, petroleum, country itu dalam kurung OPEC ya huruf kapital pada singkatan seperti itu. Tapi ditulis lagi OPEC lagi kecil lagi. Jadi hanya O-nya aja ya Pak yang huruf kapital. Ya, kalau dia bukan dalam bentuk singkatan ya, bukan maksudnya dalam kurungnya itu loh. Seperti tadi yang awal tadi, kalau dalam kurung dia huruf kapital, tapi setelah itu jadi huruf kecil seperti ini. ASEAN adalah perhimpunan dan seterusnya. Tetapi kita membacanya tetap OPEC gitu ya Pak ya? Ya karena itu sudah menjadi nama internasional, tetap saja seperti UNESCO. Ya. Ada yang belum bisa kita terima. Kalau UNESCO bisa, ada yang misalnya WHO, harusnya WHO itu WHO. Tapi nggak kita pakai WHO, tapi WHO tentang kesehatan dunia itu. Nah, nggak apa-apa. Ya artinya ikutkan dengan aturan bahasa yang sudah ada. Kalau bisa disebut pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa, ya pakai mesti bahasa asing. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, sila-sila lagi. Debbie, nomor presensi 10. Ya, Debbie. Ya. Saya nanya yang sebelumnya sih Pak, yang penggunaan kata maha tadi. Ya. Itu kan kalau kata maha terus ditambah sama kata satu kata apa sih tadi? Yang kata dasar namanya lah. Kata dasar itu kan digabung Pak. Terus ada juga saya cari ada juga kata misalnya kata antar, terus digabung sama kata ras, antaras, terus digabung jadi satu. Nah, terus ada juga tapi yang aneka misalnya. Terus ditambah kata ragam, dia dipisah. Kata apa aja sih yang bisa digabung gitu, Pak? Ada ketentuannya nggak? Harus pakai kata ini, ditambah kata dasar, baru dia digabung. Bagus. Yang penting Anda harus ketahui dari visualnya, semua bentuk terikat. Kalau semua bentuk terikat. Bentuk terikat itu maha, antar, inter, itu bentuk terikat. Pra, itu semua ditulis gabung. Jadi antar provinsi gabung, antar suku gabung. Kalau aneka itu bukan bentuk terikat. Oke, terima kasih Pak. Iya. Pastikan lagi Anda cari contohnya, kalau ada masalah tanya lagi. Ya, supaya Anda tidak bingung. Saya akan membantu semua pertanyaan Anda. Anda bertanya, saya menjawab. Ya, coba buka dulu slide-nya. Jika ini sudah habis, saya mau kembali lagi ke awal. Kalau sudah ini selesai, Anda lanjutkan ya. Kembali ke awal. Halo, slide kembali ke awal. Ya, ya itu. Anda perhatikan. Saya ingin mau menguji Anda. Huruf tadi itu dalam bahasa Indonesia ada yang disebut namanya vokal dan konsonan. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya. Abjad dalam bahasa Indonesia ada berapa? 26, Pak. 26, Pak. 26 itu katakanlah 5 untuk vokal, 21 untuk konsonan. Ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kita mau melihat apakah Anda sudah mengucapkan huruf itu semuanya benar. Kalau diucapkan A, I, U, E, dan seterusnya, mungkin benar. Tapi saya mau lihat
Di sini ada orang Medan? Halo? Ada, Pak. Ada orang Medan berapa orang? Supaya nanti saya gampang mengacunya. Halo? Yudhistira? Iya Siapa Pak, orang saya Medan? dari Surabaya Pak. Oh, Yudhistira itu nama penerbit Surabaya. Ini orang Medan di mana nih? Siapa Mungkin namanya? itu Pak, si Putri atau Putri dan siapa? Saya bukan Medannya, Pak, tapi Kabupaten Karunya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Asal Sumatera Saya Utara. Medan, Pak. Siapa Saya, lagi? Pak, dari Sumatera Utara. Siapa lagi? Berapa orang? Saya Medan. Kok nggak bisa ditampilkan fotonya? Apanya? Kameranya? Supaya gantian lihatnya, nggak apa-apa. Ayo udah, nah, gini aja. Saya mau mengatakan sama Anda, apakah Anda sudah membaca atau melafalkan? Ini kan ejaannya berhubungan dengan tulisan dan lafal. Kalau Anda membaca A, I, U, E, O, atau A, B, C, dan seterusnya, mungkin Anda benar. Tapi dalam kenyataannya kita lihat. Saya mau mengatakan sama Anda, dalam bahasa Indonesia itu kan ada vokal A, I, U, E, O 5 ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Orang Medan, saya mau mengatakan hanya orang Medan melafalkan yang A, I, U, E, O. Orang Medan melafalkan hanya satu vokal saja. Vokal A yang benar. Yang ini, yang 4 salah. Halo orang Medan? Kenapa, Halo, Pak? Pak. Nah, bandingkan nanti. Saya mau mengatakan orang Medan pasti mengatakan benar itu benar. Tapi orang Jakarta itu menjadi benar. A-nya jadi E. Tapi orang Batak atau orang Sumatera, Medan, pasti dia konsisten. A-nya tetap A. Kemanapun, dimanapun. Mengucapkan huruf A tetap A dia. Tapi di sini tidak. Jadi saya mau bangga cuma di Medan hanya satu. Huruf A saja. Tapi I, halo? Halo, Pak. Ya, Iya, Pak. I tidak dibaca dengan benar. Misalnya saya mau mengatakan saya minum. Halo? Saya Halo, minum Pak. apa? Saya minum Iya, apa Pak. kalau minum? Kalau minum apa air namanya? putih Pak. Iya. Oh, iya, Pak. Tulisannya air dibaca R. dibaca air. Jadi I-nya itu berubah jadi E semua. Jadi mana air minumnya? I-nya berubah. Saya bisa mencontohkan beberapa puluh. Tapi paling tidak saya mau contohkan 5. Misalnya hari kemarin hari apa? Senin. Pak. Iya, yang benar Senin, tapi dibaca Senin. Senin. Itulah contohnya bahwa I tidak dibaca I, tapi dibaca jadi E. Misalnya lagi hari sebelum hari ini namanya sebutannya apa? Atau Semalam, Pak. ya, Kemarin, Pak. tunggu. Kemarin. Saya mengatakan ya kemarin itu dibaca menjadi Kemarin. Malam. kemarin kan? Kemarin, Pak. Enggak, artinya saya mau mengucapkan I-nya itu jadi E gitu loh. I-nya berubah jadi E. Kita nggak suka membaca tulisan, tapi mendengarkan orang ngomong apa gitu. Makanya lama-kelamaan bingung mana yang benar, karena tidak terbiasa pada kebenaran. Harusnya misalnya saya baju ini namanya kain, menjadi apa? Kain menjadi apa? Kain. Menjadi kain. Kau beli kainnya berapa meter? Meter. Nah, kain menjadi kain. Anda misalnya kalau misal saja Anda mau ke sekolah atau kampus, itu naik atau naik? Naik.
Naik apa tadi gitu kan? Naik apa? Kan I-nya jadi E semua. Harusnya naik, tapi menjadi naik. Kalau orang Medan benar tidak? Supaya saya tidak mengarang-arang. Betul, Pak. Tapi kita satu benar, Pak, terus. Antre. Kita nyebutnya antre, bukan antri, Pak. Enggak, itu contoh nanti, itu kita kepilihan kata, itu kata asing. Ini yang kita pakai bahasa Indonesia saja. Itu nanti pilihan kata, itu ngaco juga. Yang benar antre, bukan antri, tapi nanti itu di pihak lain. Yang saya mau contoh dulu yang I berubah E. Maka orang mengatakan sekarang ini misalnya harusnya hakikat menjadi hakikat. Pak. Itulah jadi E semua kan. Yang saya contohkan berubah jadi I. I menjadi E. Itu menunjukkan vokal yang 5, 4 ini tidak konsisten ini. Hanya benar itu pada A. Untuk Medan. Selainnya luar Medan A-nya ngaco. Jadi seperti Jakarta. Saya senang dengan dia. Harusnya senang jadi senang. Jadi sebenarnya ngaconya banyak. Bukan hanya orang Medan. Nanti saya beri contoh yang lain. Itu I. Maka Anda setiap hari Senin kalau di sekolah, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. 1, 2, 3. Indonesia. Harusnya I menjadi Indonesia. Nah itu kan ngaco. Nyanyi lagu kebangsaan seharusnya mulai Indonesia, ini Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa membaca dengan benar apa yang tertulis. Bahasa Indonesia apa yang tertulis itu yang dibaca. Supaya bahasa kita berkualitas. Halo? Yang lebih parah lagi mana orang Medan tadi? Mana Putri orang Medan? Iya, Pak. Orang Medan tulisannya miring, bacanya apa? Mereng. Tapi enggak sama. Kan jadi ngaco kan, yang lain dengarkan ini. Orang Medan tulisannya miring, bacanya mereng. Itu tadi I jadi E. Tidak konsisten. Hanya benar untuk Medan itu vokalnya hanya A. Yang lainnya salah. Kalau Jakarta I-nya jadi E juga. Itu misalnya uang berapa? Harusnya 1000 jadi 1000. 1000. Nah, ngaco saja tuh. Uangnya berapa ribu? Baru 3000. 3000 tanya. Itu kalau orang Jakarta. Pak izin bertanya, Pak. Iya, senang. Sila. Nomor urut 1 Adi Rahmat, Pak. Adi Rahmat. Iya, sila. Terkait konteks untuk huruf vokal E itu kan ada perbedaan ya Pak antara E sama E. Kalau misalnya memang ada perbedaan, kenapa dalam kaidah itu pelambangan huruf E tidak dibedakan juga gitu Pak, agar tidak salah dalam pengucapan huruf vokalnya gitu Pak? Bagus. Anda bertanya bagus. Tapi saya belum sampai ke E tadi, baru sampai I tadi. Kan saya katakan A yang baru, yang benar orang Medan, tapi I-nya salah. Lalu A, I, U, E, O kan? A, I, U, E, O. Nanti belum sampai ke E kita nih. Tapi Anda bertanya ke E-nya. Ini tadi baru I tadi. Halo? Andi apa? Ya, siapa? Adi? Ini baru I saja nih. Ya. Baru vokal I dulu. Bahwa banyak sekali yang tidak konsisten. Tulisannya apa, dibaca apa. Nanti supaya Anda tahu bahwa Anda sebenarnya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar atau tidak. Nah, itu yang mau saya perlihatkan sama Anda semuanya. Ya. Nah, itu tadi I. Sekarang A, I, U. U misalnya harusnya itu, halo? Halo, dapat dengar? Halo, dapat. Pak. Iya, Ya, Pak. harusnya U itu cangkul menjadi Cangkol. Jadi U-nya menjadi O. Tadi I-nya menjadi E semua. Sekarang U menjadi O. Dia orang kaya. Kebunnya 50 hektar. Nah, kebun. Harusnya kebun. Halo? Iya, Pak. Kebun menjadi kebun. Jadi diubah.
Jadi U menjadi O. Kebun menjadi kebun. Ini sebagian saja contoh, masih banyak, nanti kita nggak sempat semua nih. Misalnya lagi, harusnya itu yang benar itu telur, menjadi Telur. iya, itu karena ngaco itu. Itulah karena ngaco itu. Inilah faktanya. Dengan demikian Anda bisa menjawab. Kalau orang di luar menjawab yang benar telur apa telur itu pasti jawabannya ngawur semua. Tebak-tebak. Tapi Anda belajar seperti ini, Anda tahu ternyata deretannya atau paradigma ternyata yang benar itu telur, bukan telur. Berdasarkan seharusnya terung, bukan terong. Harusnya itu tadi saya katakan kebun, bukan kebun. Jadi harus U ya U, jangan jadi O. Itu banyak contoh yang U jadi berubah jadi O. Ya, itu kita percepat lalu sampai A, I, U, E. Nah sekarang E tadi ditanya oleh Adi Rahmat tadi. Halo? Siapa? Nah, ini E itu juga ada E. Yang harusnya E semuanya jadi E kalau di Medan itu. Tadi Anda bertanya pakai kenapa ya, itu salah. Bukan kata kenapa digunakan. Setiap bertanya Anda jangan kata kenapa, tapi mengapa. Adi? Ya baik. Halo? Maaf, Pak. Ya, supaya pilihan kata Anda benar-benar terpelajar. Sama saya pilihan kata, semua kata harus dipilih dengan benar. Kalau menanyakan alasan, itu harus mengapa. Tidak boleh kenapa. Kenapa digunakan untuk 3 hal. Penyebaban saja itu. Kena kayu, kena batu, kena kaca. Itu baru kena. Kenapa kakinya kena kayu? Nah itu betul. Halo, jadi E atau E tadi dalam bahasa Indonesia itu di tampilannya tidak dibedakan. Tapi untuk memastikan Anda harus melihat namanya kamus. Kamus Anda lihat. Sebagaimana Anda belajar bahasa Inggris, Anda lihat pronunciation-nya di kamus. Bukan pada teks. Halo? Adi? Iya, Pak. Dapat didengar? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya. Jadi untuk memastikannya bahwa itu E atau E, jangan dilihat pada teks, tapi lihat dalam kamus. Karena di kamus dituntut. Sebagaimana Anda melihat bahasa Inggris, yang benar itu sekretaris atau sekretaris. Pastikan Anda lihatnya di kamus. Yang benar pimpinan fakultas itu dekan apa dekan? Halo? Dekan ya, Pak. Itu yang salah. Yang benar itu harusnya dekan ya, bukan dekan gitu maksud saya ya. Saya mau mengatakan itu yang benarnya E, bukan E. Jadi Anda kalau ingin tahu, jangan cari di teks. Kalau di teks tidak ada. Jadi harus mencarinya di kamus. Jadi seperti Maha Esa atau Maha Esa. Itu di teks tidak ada. Tapi Anda lihat harus di kamus. Pastikan. Halo? Adi? Esa. Iya, Ya, jadi Pak. pastikan Anda untuk menjawab pertanyaan Anda itu lihat kamus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Supaya tidak ada pertanyaan yang tidak ada solusinya. Ya, saya lanjutkan lagi. Halo, ingatkan nanti beberapa menit sebelum waktunya supaya tidak ditutup oleh portal. Karena saya suka asik ngomong, kita bicara, dan ternyata waktu nanti habis. Siapa? Sebagai ketuanya, penanggung jawab, ingatkan ya, siapa? Debbie, Pak. Debbie ya. Iya, Pak. Ingatkan. Nah, itu tadi mengenai E atau E. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak ada penandanya. Itu juga sama dalam teks bahasa Inggris. Tidak beda E atau E. Mau ekor atau pete itu tidak kelihatan. Tapi dalam kamus kelihatan. Dibedakan. Jadi orang Medan misalnya kata mengapa, ya harusnya
mengapa. Nah, itu tidak bisa dibedakan dalam teks, tapi dalam kamus bisa. Maka orang Jawa mengatakan ledeng, tapi orang Batak membacanya ledeng. Nah, itu jadi ngaco. Orang Jawa Barat ada di sini? Ya, itu tadi E ya, atau E. Nah, harus Anda baca benar-benar. Kalau U tadi orang Jakarta sama I atau orang Jawa, ngaco lagi. Misalnya tulisannya bus, bacanya apa orang Jawa? Bis. Halo? Bisa dibaca I ya, dibaca I itu bis. Ada yang bus, nah ngaco-ngaco pokoknya. Tulisannya bus, tapi dibaca bis atau bus. Itu menunjukkan memang kita tidak terbiasa membaca tulisan. Jadi saya contohkan Medan, tapi ternyata itu sama saja sampai ke Jawa. Ngawurnya sama. Halo? Ya, halo? Ya kan orang Jawa kan membaca bus itu kan baca bis kan? Pulang ke kampung naik apa? Naik bis. Padahal tulisannya tidak ada bis. Tapi dibaca bis. Padahal bis itu artinya kotak surat. Ada baca bus. Sampai Jakarta bacanya buswae. Halo, orang Jawa? Di Jakarta ada buswae kan? Iya, Pak. Orang ke-Inggrisan bacanya busway. Orang Jawa bacanya buswae. Nah, itu kayak ngaco. Ya, artinya saya mau mengatakan semua vokal harus dibaca apa yang tertulis ya. Supaya Anda terlihat bahwa Anda terpelajar. Sebelum bisa Anda membaca apa yang tertulis, Anda terkelompok orang yang awam. Orang awam bisa dinilai orang yang memang tidak terpelajar. Jadi saya ingin benar-benar Anda mahasiswa punya nilai tambah itu jika Anda sudah mulai menggunakan bahasa yang standar. Itu akan melekat pada ada nilai Anda. Wajarlah mahasiswa stan, dia ngerti. Nah, itu yang mau saya. Ada pengakuan orang lain terhadap Anda. Itu tadi E atau E ya. Lalu ada O. Nah, O itu sekarang orang Jawa yang saya mengatakan. Tulisannya nomor, bacanya apa? Bacanya nomor. Nah kan ngaco tuh kan, bacanya nomor. Tulisannya nomor, tapi bacanya nomor. Tulisannya contoh, bacanya? Contoh. Contoh. Nah kan ngaco itu kan. Memang banyak yang mesti belum menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tulisannya contoh, bacanya contoh. Tulisannya nomor, bacanya nomor. Itu menunjukkan bahwa kita memang perlu harus menyadari bahasa kita. Permisi. Halo, ada yang mau bertanya? Rizky Chandra nomor 27, Pak. Bukan bertanya, 27. Pak, tapi Iya, sila 27. Untuk yang contoh itu bukannya benar ya, Pak? Dia membaca hurufnya O bukan O gitu loh, Pak. Yang benar O itu contoh. Itu makanya O-nya itu ngaco-ngaco saya katakan. Jadi orang bingung soto apa soto. Toko apa toko. Jadi semua vokal aja banyak ngaco. Ya. Jadi biasakan membaca apa yang tertulis. Jadi kalau tertulis contoh, ya contoh dibaca. Jangan jadi contoh. O-nya itu jadi O separuh namanya. Tapi contoh itu bulan. Orang Medan, coba kau buat contoh. Contoh. Nah, kacau tuh. Izin, Pak. Ya, sila-sila. Termasuk seperti penyingkatan waktu berbicara gitu ya Pak, kayak seperti ini, kayak mana jadi kayak mana gitu Pak. Ya, ya iya itu bahasa cakapan itu makanya.
Percakapan ya Pak. Iya, kalau Anda dalam situasi resmi, ya harus Anda katakan kata kayak, bukan kayak apa tadi? Kayak mana Pak? Kayak mana? Kayak mana? Itu bahasa cakapan, kayak mana? Itu jangan dipakai dalam situasi resmi. Kalau Anda sesama teman, silakan aja. Siap. Ya, sesama teman tidak ada masalah. Yang penting Anda tahu menempatkan bahasa baku seperti ini, bahasa santai seperti ini gitu. Nah, santai dapat dipakai di kapan saja. Yang baku tentu ditentukan tempat-tempatnya, situasinya. Dengan demikian Anda tidak perlu khawatir. Pak, maaf Pak, interupsi Pak. Ya. Kalau misalnya ya Pak, kan banyak itu Pak, dia itu orang Batak, tapi dia itu misalnya jadi pengacara ataupun misalnya jadi petinggi ataupun pejabat. Nah itu kan banyak ya Pak, dia masih logatnya masih terasa gitu Pak. Apakah di sekarang itu logat itu diwajarkan gitu Pak? Misalnya kayak orang Batak itu kan bilang pembahasan mungkin logat itu diwajarkan begitu Pak. Soalnya kan susah juga kan Pak menghilangkan logat, padahal dia udah menjadi pemimpin gitu Pak. Seharusnya kan kalau pemimpin itu kan menggunakan bahasa yang baku dan pas gitu Pak. Soalnya ya, saya lihat juga tadi karena pertanyaan Adi Rahman, ternyata pelafalan itu banyak sekali gitu Pak. Ada teras, ada teras gitu Pak. Tapi kan orang Batak itu kan logatnya masih kental gitu Pak. Apakah itu diwajarkan dalam diskusi gitu Pak? Bahkan kan kita lihat di DPR juga banyak orang Batak. Gimana Pak? Ya, itu Anda katakan tadi, itulah menyebabkan nilai seseorang berbahasa itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jabatan itu bisa tertambah nilainya karena bahasanya baik. Tapi kalau bahasanya kurang, ya akan berkurang pengakuan orang. Memang sulit, tapi kalau sulit pun apa kok ternyata Anda bisa jadi sarjana kan? Jadi sarjana kan tidak mudah, sulit. Tapi Anda berusaha kan bisa. Saya juga orang Batak, saya bisa melafalkan bahasa Jawa dengan baik. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Kalau kita mau belajar tidak ada istilah sulit. Saya mau mengatakan pengacara itu karena dia menggunakan bahasa daerah dalam komunikannya atau kelompoknya yang homogen namanya, yang sejenis, maka itu susah. Harus terbiasa. Saya mengingatkan mahasiswa ini semuanya yang Batak sering berhubungan dengan orang Jawa. Orang Jawa harus sering berhubungan dengan orang Batak supaya lafalnya itu tidak terlalu kental kejawaan atau kebatakannya. Halo, dapat didengar? Ya, dapat Pak. Untuk mengurangi itu, menguranginya seperti itu. Harus berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Supaya. Berarti logat itu tidak diwajarkan ya Pak? Bagaimana? Berarti logat itu apapun jabatannya itu tidak diwajarkan kalau misalnya logatnya itu masih terlalu kental dengan budayanya sendiri gitu. Itu mengurangi nilai dia. Baik Pak. Ya. Maka Pak, terima kasih, Anda menyadarinya bagus. Anda nomor 26 sudah saya catat. Yang perlu Anda sadari, yang merasa masih kebatakan atau yang merasa masih kejawaan, kebumeman atau ketegalan misalnya, usahakan biasa berkomunikasi dengan suku yang berbeda. Supaya lama-lama Anda lafalnya itu, lidahnya itu tidak terlalu kental. Saya katakan Anda tadi makan nasi goreng. Bukan nasi goreng, tapi makan nasi goreng biasa saja. Saya bisa melafalkan bahasa Jawa yang halus dan yang kasar. Karena saya udah melatih. Jadi tidak ada alasan saya orang Medan nggak bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Halo? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Ya, justru kalau saya ke Jawa seperti orang Jawa, kalau saya ke Jawa Barat seperti orang Sunda, kalau saya ke Sumatera Barat ya seperti orang Sumatera Barat. Jadi memang harus kita menyesuaikan supaya orang lain akan menerima kita. Saya mau mengatakan sama Anda yang orang Medan, awal-awal saya ke Jakarta itu tidak bisa diterima karena kesannya orang Batak. Tapi setelah saya menguasai bahasa, ternyata senang dia. Itu artinya karena kita dapat menyesuaikan.
ya. Halo yang dari Medan. Baik, Pak. Apalagi yang dari mana tadi? Dari Kabanjahe atau dari mana tadi? Iya, Pak. Saya dari Kabanjai, Pak, Kabupaten Karo. Jadi kan ngomong itu, Pak, saya itu masih lebih sering pakai imbuhan gitu loh, Pak, pakai min, kin gitu, Pak. Kadang Pak, tapi saya coba sih, Pak. Iya, harus dicoba supaya tidak terlalu kental ke daerahan kita, ya. Orang itu diberi kemampuan kalau seperti itu. Seperti Anda jadi misalnya kuliah, kenapa Anda bisa masuk ke STAN? Kan itu tidak mudah. Tapi Anda berusaha kan bisa. Sama itu. Penting Anda berusaha. Saya juga dilahirkan dengan orang tua suku yang bahasa Batak, Simalungun, kental. Tapi saya ternyata tidak harus memperlihatkan saya dari Batak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Sila. Nomor represensi 16 Viraya Permata. Ya. Tadi ingin mengonfirmasi kalau yang pemimpin fakultas itu dekan ya Pak tadi? Dekan. Oh dekan. Iya, bukan dekan. Oh oke. Makasih Pak. Ya, bagus. Untuk supaya Anda pastikan Anda cek lagi di kamus supaya nanti Pak Amran itu asbun gitu ya. Setiap kata Anda boleh cek, makanya saya suruh semuanya Anda mengunduh kamus ya, KBBI. Memastikan supaya jawaban semua perkataan bisa di cross check atau bisa dilihat kebenarannya di kamus. Karena kamus itu Pak, izin memastikan Pak. Sila, ada yang mau ngomong? Sebenarnya tadi kan waktu Bapak bilang, waktu Bapak bertanya pada saya dekan atau dekan, saya kan bilang dekan ya Pak. Tapi Bapak bilang itu salah. Tapi barusan Bapak bilang kalau dekan itu yang benar Pak. Jadi bagaimana ya Pak? Oh, kalau Tadi seleb pemahaman berarti yang benar itu pakai E, bukan pakai E. Oh, berarti dekan ya Pak, karena kan Dewan dekan. Pemimpin. Iya, dekan. Kalau baca Bertanya, Pak. Ini Nomor apa? Izin bertanya, Pak. Ya. Huruf Y itu kan sebenarnya bukan bahasa vokal bahasa Indonesia ya, Pak. Nah, Ya. jadi kalau ada nama yang I-nya diganti huruf Y itu sebenarnya namanya salah ya, Pak. Misal Rizky cuma I-nya diganti Y gitu, Pak. Yang itu kalau nama, oh ya ini perlu catat ya. Tadi saya mengatakan tadi apa yang tertulis itu yang dibaca kan? Halo? Iya, Pak. Halo? Semua ya perhatikan. Kaidah bahasa apa yang tertulis itu yang dibaca. Jadi tulisannya apa itu yang dibaca. Jangan tulisannya, misalnya saya mau mengatakan tulisannya orang Medan ini tulisannya sama-sama nanti ngaconya sama orang Jawa. Tulisannya di Medan itu untuk mengisi bahan bakar namanya SPBU. Dibaca apa orang Medan? Halo, Putri? Galon, Pak. Itulah ciri orang-orang yang nggak suka membaca. Tulisannya SPBU di mana aja tuh? Tempat ngisi bahan bakar itu namanya SPBU, tapi dibaca galon. Sampai Jakarta tulisannya SPBU, sampai Pulau Jawa seluruhnya. Tapi dibaca apa, Cantika? Galon atau pom bensin, Pak. Cantika? Halo? Atau di sini siapa yang Jawa? Ini siapa nih namanya? Siapa? Rizal apa siapa nih? Rizky, Anda suka apa Jawa? Iya Pak. Anda baca apa SPBU yang ada? Pom bensin Pak. Iya, ada tidak tulisannya pom bensin? Tidak ada Pak. Nah itulah kita yang nggak suka membaca. Tulisannya tidak ada bisa dibaca. Tulisan yang ada tidak dibaca. Kan luar biasa. Tulisannya ada tapi tidak baca. Tulisannya yang tidak ada bisa dibaca. Maaf Pak, izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi. Oh iya. Saya sedikit cek dulu ya, saya gantung dulu Anda ya, saya lihat ke portal. Baik Pak.
Oke, saya hanya mau mengingatkan Anda, tadi catatan Anda catat, kaidah bahasa Indonesia, apa yang tertulis itu yang dibaca, kecuali dua hal. Halo, perhatikan, kecuali dua hal. Ini kecualinya. Pertama, untuk nama. Untuk nama dikecualikan. Tulisannya Rizky pakai Z, pakai Y, bacanya I saja, Rizky. Itu nama tulisannya, hak dia. Tidak boleh diganggu gugat. Anda tahu misalnya harusnya minuman itu namanya Sprite. Jangan dibaca Sprite. Ya. Itu nama atau merek. Yang kedua merek, ya saya mau mengatakan merek. Yang kedua, tadi untuk nama, misalnya nama tadi Soeharto, bacanya Soeharto. Jangan dibaca Soeharto. Halo? Iya, Pak. Kecualinya dua tadi ya, untuk nama. Nama itu hak orang tuanya. Mau beri nama apa saja silakan. Tidak ada yang salah. Mungkin namanya Mike Tyson, dibaca Mike Tyson, jangan Mickey Tyson ya. Jangan dibaca Mickey Tyson. Nama Mike Tyson, bukan Mickey Tyson. Jadi baca apa adanya untuk nama. Merek, jangan dibaca donut, tapi apa? Makanan itu apa? Bukan donut, tapi apa? Donat. Donat, iya. Dibaca seperti apanya? Merek itu dibaca seperti itu aja. Jangan dibaca tulisannya. Anda minum misalnya Coca-Cola, bukan Coca-Cola. Tapi Coca-Cola, Pak. Coca-Cola. Ya, jadi dikecualikan untuk dua ya, nama atau merek. Itu dikecualikan. Jangan minum Sprite, tapi Sprite. Belum lagi itu Fanta, jangan Panta ya, nengaco itu gak bisa mengucapkan. Ini tadi baru kita bicara tentang vokal ya, belum ke konsonannya yang 26. Apakah Anda benar mengucapkannya? Itu tadi vokal saja baru kita obrak-abrik. Yang 5 saja sudah banyak masalah. Yang 26 itu yang 21 belum sempat kita bicarakan. Supaya Anda menyadari bahwa bahasa Anda ternyata masih banyak harus diperbaiki. Oke, pertemuan ini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, siapkan Anda baca terus PPT-nya atau bahan itu ya sampai selesai. Minggu depan silakan bertanya jika ada yang tidak paham. Saya akan menghargai Anda jika Anda bertanya bahkan protes ya. Dan saya bangga jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya.